Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hirzia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kesehatan, yaitu syubrul khamr atau minum minuman keras. Kenapa Islam sangat tegas soal ini, di mana proses pelanggarannya? Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi, syubrul khamr itu adalah perbuatan meminum segala jenis minuman yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, baik berasal dari anggur, fermentasi buah, atau bahan lainnya. Dalam Islam, segala bentuk zat yang memabukkan itu disebut dengan khamar. Tidak hanya wine atau arak saja, bahkan jika sesuatu yang membuat hilang akal, sehat, dan kesadaran, maka itu disebut juga dengan khamar. Tahukah kamu bahwa pelanggaran khamar di Islam itu tidak langsung turun secara total, melainkan bertahap seperti proses detoksifikasi moral. Mulai yang pertama, itu di Quran Surat An-Nahl ayat 67. Jadi di situ menegaskan bahwa minuman keras disebut sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan tapi belum dilarang. Selanjutnya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang menyatakan bahwa Homer mengandung dosa besar meskipun ada sedikit manfaatnya. Selanjutnya di Quran Surat An-Nisa ayat 43, larangan sholat dalam keadaan mabuk. Dan selanjutnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91, ini ayat yang paling tegas menyatakan bahwa Homer sebagai najis dan perbuatan setan dan wajib dijauhi. Jadi Islam melarang Homer secara bertahap sesuai dengan kondisi umat saat itu yang terbiasa minum arak sebelum Islam datang. Dalam hukum pidana Islam, jinayah, peminum khamar itu dikenai hukuman had, yaitu 40 hingga 80 cambukan berdasarkan riwayat sahabat dan praktik di masa Khalifah Umar bin Khattab, disertai taubat dan peringatan keras. Namun pelaksanaannya harus melalui proses hukum yang adil dan tidak sembarangan. Ini bukan hanya soal dosa tapi juga kerusakan tubuh dan mental. Beberapa dampaknya itu bisa merusak liver, penurunan fungsi otak, ketergantungan, terus tindak kriminal akibat hilang kendali seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi bukan hanya dilarang secara agama, tapi juga berbahaya secara medis. Islam bukan cuma melarang, tapi juga mengedukasi dan mencegah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan bisa dengan pendidikan sejak dini tentang bahaya khamar, terus lingkungan sosial yang mendukung gaya hidup sehat. Lingkungan itu sangat penting ya. Dan kemudian rehabilitasi bagi pecandu bukan langsung dihukum sebenarnya. Terus penegakan hukum bagi penjual dan pengedar. Kampanye dakwah yang menyentuh hati bukan untuk berniat menghakimi. Kesimpulannya, syurbul khamar itu bukan hanya dilarang karena alasan agama saja, tapi juga karena merusak akal, tubuh, dan masyarakatnya itu sendiri. Islam mengajarkan kita untuk hidup sehat, sadar, dan bermartabat. Jauhi khamar, dekatkanlah diri kepada Allah, eh, ilmu dan kebaikan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa share agar makin banyak yang eh, tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.